Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Oktaviani dengan NIM 2205969 dari Prodi Manajemen S1. Saya saya akan mempresentasikan hasil tugas kasus saya, yaitu kasus 532. Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit, termasuk termometer sekali pakai buatan Marston. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Tingkat komisi ini digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan berikut untuk tahun depan. Berikut anggaran laporan laba rugi Marston Corporation. Penjualan sebesar 30 juta ribu dolar. Harga pokok penjualan yang terdiri dari variabel sebesar 17 juta 400 ribu dolar dan tetap sebesar 2 juta 800 ribu dolar. Total harga pokok penjualan yaitu 22 juta 200 ribu dolar. Margin kotornya yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan yaitu sebesar 9 juta 800 ribu dolar. Selanjutnya, beban penjualan dan administrasi yang terdiri dari komisi sebesar 5 juta 400 ribu dolar, beban iklan tetap sebesar 800 ribu dolar, dan beban administrasi tetap sebesar 3 juta 200 ribu dolar. Total dari beban penjualan dan administrasi yaitu 9 juta 400 ribu dolar. Laba neto operasinya yaitu margin kotor dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi, yaitu sebesar 400 ribu dolar. Setelah menyelesaikan pernyataan tersebut, manajemen Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk mempekerjakan tenaga penjualan sendiri menggantikan tenaga agen penjualan independen. Kontroler Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan 8 tenaga penjualan untuk menggarap penjualan di daerah itu, dan total gaji untuk tenaga penjual adalah 700 ribu dolar, termasuk kompensasi karyawan. Tenaga penjual juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban penjualan dan hiburan diperkirakan sebesar 400 ribu dolar setahun. Perusahaan juga akan mempekerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung, yang mana gaji dan kompensasi karyawannya sebesar 200 ribu dolar per tahun. Untuk menyesuaikan promosi yang telah dilakukan oleh agen penjualan independen, manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar 500 ribu dolar. Berikut pertanyaan yang diminta dari pernyataan di atas. Yang pertama, dengan mengkonsumsikan penjualan sebesar 30 juta ribu dolar, buatlah laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun depan untuk masing-masing alternatif berikut. Yang A, tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. B, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Dan C, perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Berikut anggaran laporan laba rugi Marston Corporation. Untuk komisi yang 18%, penjualannya yaitu sebesar 30 juta ribu dolar. Dikurangi beban variabel yang terdiri dari harga pokok penjualan sebesar 17 juta 400 ribu dolar dan komisi 5 juta 400 ribu dolar yang didapat dari penjualan dikali komisi 18%. Total biaya variabel yaitu 22 juta 800 ribu dolar. Selanjutnya margin kontribusi sebesar 7 juta 200 ribu dolar. Lalu dikurangi dengan beban tetap yang terdiri dari
Harga pokok penjualan tetap sebesar $2.800.000, beban iklan $800.000, beban administrasi tetap sebesar $3.200.000, sehingga total biaya tetap yaitu $6.800.000. Untuk laba neto operasinya, yaitu margin kontribusi dikurangi dengan total biaya tetap yaitu sebesar $400.000. Untuk komisi yang 20% serta staf penjualan sendiri sama caranya dengan komisi yang 18%. Pertanyaan keduanya yaitu, hitunglah titik impas Marston Corporation dalam nilai penjualan dolar untuk tahun depan dengan asumsi A. Tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. Yang B. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%, serta C. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Jawabannya yaitu untuk tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. Kita di sini mencari rasio margin kontribusinya dengan rumus margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Margin kontribusi untuk yang 18% yaitu $7.200.000 dibagi dengan penjualan sebesar $30.000.000 dikali 100% sama dengan 24%. BEP atau titik impasnya yaitu biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi sama dengan biaya tetap yaitu $6.800.000 dibagi rasio margin kontribusi sebesar 24%. Hasilnya yaitu $28.333.333 Untuk tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Rasio margin kontribusinya yaitu $6.600.000 dibagi $30.000.000 dikali 100% sama dengan 22%. BEP-nya yaitu biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi sama dengan 6.800.000 dibagi 22% sama dengan 30.909.090 rupiah dolar. Untuk perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, rasio margin kontribusinya yaitu $9.600.000 dibagi dengan $30.000.000 dikali 100% sama dengan 32%. BEP-nya yaitu $8.800.000 dibagi 32% sama dengan $26.875.000. Pertanyaan selanjutnya yaitu, mengacu pada jawaban Anda di bagian 1B, jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya adalah $30.000.000 dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Untuk mencari total penjualan dalam dolarnya, kita memakai rumus biaya tetap dikurang rugi operasi dibagi rasio margin kontribusi. Sama dengan biaya tetapnya yaitu $8.600.000 dikurang rugi operasi sebesar $200.000 dibagi rasio margin kontribusi sebesar 32%. Jadi target penjualan dalam dolarnya yaitu $26.250.000. Pertanyaan selanjutnya yaitu, tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Untuk menghitung volume penjualan di mana laba operasi akan sama baik ketika Marston menjual melalui para agen maupun menggunakan staf penjualan sendiri. Maka kondisi ini terjadi ketika total biaya untuk kedua alternatif tersebut sama. Kita misalkan X sama dengan total pendapatan penjualan. Jadi,
22% X dikurang 6.800.000 sama dengan 8 juta sama dengan 32% X dikurang 8.600.000 dolar. Hasilnya yaitu 32% X dikurang dengan 22% X sama dengan 10% X. Dan 8.600.000 dolar dikurang 6.800.000, hasilnya yaitu 1.800.000. X, untuk mendapatkan X, kita akan membagi 1.800.000 dengan 10%. Hasil X yaitu 18 juta ribu dolar. Jadi total pendapatan penjualannya adalah 18 juta ribu dolar. Pertanyaan terakhir yaitu, buatlah grafik dan tunjukkan laba untuk kedua alternatif berikut. A. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. B. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Pada grafik tersebut, gunakan total pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas. Berikut grafik untuk kedua alternatif di mana untuk tingkat komisi agen independen yang naik menjadi 20% yang mengakibatkan terjadinya kerugian sebesar 200.000 dolar dan terletak di bagian area rugi. Serta untuk perusahaan mengerjakan tenaga penjualnya sendiri mendapatkan laba sebesar 1.000.000 dolar yang terdapat di area laba di bulatan sini. Baiklah, sekian presentasi saya. Bila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.